Halo semuanya, balik lagi ketemu sama gue, tapi gue ada di luar ini dan gue, maaf beberapa hari yang lalu gue nggak bikin video lagi karena, eee, nggak tahu, gue masih berpikir kalau di kosan itu sangat ramai banget jadi gue sampai-sampai nggak bisa bikin video. Nah jadi, di luar ini, di pinggir jalan ini gue bakal ngebahas tentang Microsoft Access. Walaupun itu random banget di jalan sini ada orang yang lagi duduk sambil bikin video ngebahas Microsoft Access, kan itu gila juga ya. Jadi, eee, jam 1 siang nanti gue ada ujian Microsoft Access dan tadi malam gue belajar tentang flow Microsoft Access, database dari yang mulai gue jelasin dulu deh apa itu Microsoft Access. Jadi Microsoft Access adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Microsoft dan itu salah satu pecahan dari, beberapa bagian aplikasi, tapi spesifik aplikasi Microsoft ini adalah aplikasi pengatur pengelola database. Jadi, data-data yang disimpan atau user punya itu dimasukkan dan disimpan agar data tersebut ada dan dapat dicari dan dapat dikelola. Nah, itu Microsoft Access. Dan gua belajar itu tadi malam bersama teman gua yang di kosan Nendi, dan jam 1 gua ada ujian dan gua nggak tahu gua udah bisa tahu juga dan menyesuaikan atau enggak. Tapi gua buat video ini karena gua akan membahas kekesalan gua terhadap Access. Yang pertama, Microsoft Access itu adalah aplikasi yang menurut gua tuh ketika lu ngetik salah sedikit, lu bakal salah. Kayak misalnya pas formatif kemarin, pas gua ngerjain itu, gua udah dengan tenang dan jumawa bahwa gua bisa. Tapi ternyata pas ada kesalahan satu, gua langsung, "Waduh ini gimana nih?" Terus gua langsung keringet padahal ada AC di situ dan dingin, tapi gua tetep keringetan. Dan setelah itu gua bingung dan gua terpaku sama satu hal tanpa menyelesaikan, masalah itu dengan cara alternatif yang lain. Ya akhirnya gue stuck di situ, tapi pada akhirnya kayaknya 10 menit, 12 menit baru gue menemukan masalahnya dan lanjut terus. Nah, ke-stuck-an itu dimulai cuman dari satu masalah kecil doang. Ketika gue tidak, eee, mengecek lagi secara detail si nama tabel-tabel yang dalamnya itu. Jadi Microsoft Access tuh ketika lu menginput satu kata kayak beda aja dengan relasinya, itu bakal hancur banget. Nah, jadi itu salah satu yang bikin gua kesel karena itu ngebuat gua stuck di satu tempat dan akhirnya nggak jalan sama sekali. Mungkin itu bisa diterapin juga ke kehidupan. Ketika kita mungkin mencoba lagi dan lagi itu nggak akan berhasil, tapi kita harus mencari alternatif lain agar hal yang ingin kita tuju itu berhasil. Kayak katanya Albert Einstein, "Stupid is doing something again and over again and accepting a different result." Nah itu. Nah, wah gila sih Akses emang, bener-bener. Tapi gue berharap semoga nanti jam 1 gue bisa, eee, seenggaknya berhasil untuk ngisi semuanya dan tanpa ada error gitu. Tapi balik lagi itu diuji ke kedetailan gue dan semoga, eee, itu ngebikin gue lulus di UTS ini, kan baru UTS juga kan semester 2, itu kekesalannya. Tapi ada juga apa ya, ke-satisfying-an ketika menggunakan Akses, yaitu ketika lu memasukkan, query SQL code-nya dan lu benar dan tidak ada error, itu tuh kayak hati tuh kayak, satisfying dan enak banget kayak, berhasil, lanjut ke soal berikutnya, terus berhasil, enak lagi, habis itu berhasil lagi, dan tanpa ada kesalahan sedikit pun ketika kita mengerjakannya, itu bakal ngebikin kita tuh kayak relief gitu. Itu menurut gue keenakan, keenakan, maksudnya kelebihan dan hal yang seenggaknya gue sukai dari Akses ini, sama kayak Excel lagi. Setelah itu, eee, gue berharap di ujian nanti gue bisa mengerjakan itu semua, dan kayaknya itu aja deh untuk video ini. Dan ini itu baru 4 menit 38 detik dan singkat juga, dan mungkin karena habis ini gue mau belajar lagi di rumah. Jadi nanti nih jam 8 gue ada 3 ujian, yang pertama religion, yang kedua smart entrepreneurship, dan yang terakhir database. Dan gue malah belajar yang database tuh itu yang mana Akses. Dan seharusnya kan gue belajar yang agama dulu kan.
gua nggak belajar agama bukan berarti gua merasa pintar di bidang itu. Tapi emang menurut gua sesuatu yang teknis kita harus belajar dulu. Sedangkan kalau biasanya ujian agama tuh kayak cuman nulis, surat atau nulis pendapat tentang agama tertentu. Dan kalau Smart Entrepreneurship juga mungkin cuman dikasih studi kasus dan setelah itu jawab menurut interpretasi kita masing-masing. Mungkin ada beberapa juga yang dijawabnya harus kayak by definition, kayak apa itu wirausaha, tapi itu gampang banget, nggak sesulit atau sekompleks dan sepelik akses itu. Oke, itu aja untuk video kali ini, terima kasih. Bye.